Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan software slide 2 dari Rock Science. Oke, jadi pertama kita buka dulu Sentinel Admin Control Center. Ini coba kita delete dulu yang belakangnya. Terus kita coba buka lagi. Nah, di sini belum ditemukan license-nya atau. Nah, lalu kita ke configuration, masuk ke access to remote license manager. So, masukkan di dialog box-nya 152 titik 118 titik 160 titik 252, lalu mencet submit dan pastikan sudah terdaftar license ya. Nah, jadi dibutuhkan koneksi ke hotspot UI untuk mengakses license untuk slide 2. Lalu kita coba langsung masuk saja ke slide 2. Oke. Pertama kita harus setting beberapa, kita ke analisis, lalu ke project settings. Nah, lalu pastikan sudah right to left settingannya. Nah, lalu kita masuk ke methods. Nah, lalu kita coba checklist di beberapa metode yang akan kita pakai. Kalau misalnya sudah terpilih, pencet OK. Lalu selanjutnya kita akan memunculkan grid. Jadi pencet grid, view, lalu grid, lalu pastikan kita pilih tipe grid yang tepat dan centang untuk show-nya, jadi muncul. Nah, kita bikin grid 1 meter kali 1 meter. Pencet OK. Nah, lalu kita akan mulai membuat lereng yang kita inginkan. Oke, jadi sebagai contoh, ini merupakan salah satu lereng yang akan kita buat dengan panjang 20 meter dan juga tinggi 9 meter dan 4 meter dan 3 meter di atasnya. Nah, lalu kita pencet di add external boundary, lalu di kanan bawah kita masukkan koordinat yang kita inginkan. Pertama mulai dari 0,0, enter. Lalu karena panjangnya itu 20, jadi kita 20,0. Lalu akan muncul garis panjang secara horizontal. Nah, jadi untuk yang pertama itu sumbu X, yang koma kedua itu sumbu Y. Lalu karena tingginya 9 meter, kita masukkan di posisi X 20 dan juga tingginya itu 9, jadi 20,9. Enter. Nah, lalu karena ada garis datar di 4 meter, lalu kita tinggal kurangin aja, 20 kurang 4, 16 jadinya. Jadi kita masukkan 16,9. Oke. Next kita bikin lerengnya. Nah, ini kemiringan lerengnya itu 30 derajat. Jadi kita harus make sure ini 30 derajat. Kita bisa klik kanan, lalu kita show distance angle. Nah, lalu kita coba pasin gitu di sekitar 30 derajat. Oke, di sekitar sini. Lalu kita klik kiri, lalu kita tinggal melanjutkan sisa dari slope-nya. Klik kiri. Nah, lalu slope-nya ini udah jadi, kita udah berhasil bikin si slope-nya. Sekarang next kita akan bikin lapisan yang ada di lereng tersebut ya. Jadi ada 2 lapisan di sini dengan masing-masing kedalaman di 1 meter. Kita kembali ke slide-nya, lalu kita
add material boundary. Nah, lalu kita masukkan di koordinatnya itu, yang di pertama itu ada di ketinggian 7. Jadi 20,7. Lalu kita harus sesuaikan di lapisan sesuai dengan skenario. Jadi dip dari lapisan itu merupakan 20 derajat. Jadi coba kita sesuaikan di sini dipnya 20 derajat. Klik kanan, lalu pencet done. Lalu kita buat lagi untuk bagian bawahnya itu, karena ketebalan 1 meter kita kurangi 7 kurang 1 jadi 6, 20,6. Lalu kita make sure itu dia ke miringannya adalah 20 derajat. Ini kita coba untuk pasin di kira-kira 20 derajat. Oke, klik kiri lalu klik kanan dan pencet done. Lalu kita ingin membuat lapisan kedua. Lapisan kedua itu ada di ketinggian 4, jadi 20,4. Lalu kita bikin lagi 20 derajat. Klik kiri lalu klik kanan dan done. Lalu kita buat lagi atas bawahnya. Kita pencet lagi add material boundary, habis kita masukkan koordinatnya 4 kurang 1 jadi 3, jadinya 20,3. Kita cari angle 20 derajat. Klik kiri, klik kanan, lalu pencet done. Nah, ini kita udah bikin lapisannya. Nah, sekarang kita mau sesuaikan properties dari tiap-tiap material dari lapisan yang ada gitu. Jadi kita coba untuk ganti propertiesnya. Oke, jadi ini di lapisan 1 kita langsung masukkan aja. Kita masukkan unit weight-nya, lalu di kohesinya ada di 30 kilopascal. Lalu sudut gesek dalamnya ada di 30. Nah, lalu kita lanjut ke material kedua dengan unit weight-nya 20. Kohesinya 30. Kohesi 35. Itu sudut gesek dalamnya 20. Lalu kita lanjut ke material ketiga. Kita masukkan lagi propertiesnya, unit weight-nya, lalu kohesi dan juga sudut gesek dalamnya. Nah, lalu sudah pastikan sudah sesuai, lalu pencet OK. Lalu kita klik kanan di lapisan yang kita ingin ganti, kita pencet assign material, lalu pilih material yang kita ingin pilih. Nah, untuk lapisan pertama kita coba assign material ke material kedua. Nah, dan untuk lapisan yang kedua kita coba assign ke material 3. Lalu kita coba untuk add water table. Ini kita bikin aja secara
kira-kira water table-nya itu menuruni lereng yang udah kita buat, lalu airnya itu akan muncul di permukaan. Lalu kita klik kanan dan pencet done. Lalu ini kita harus memilih kira-kira material apa saja yang disentuh atau dilalui oleh water table ya. Karena hanya melewati warna kuning, jadi kita hanya checklist si material 1. Lalu pencet OK. Dan lalu kita akan mulai ke analisis faktor stabilitas dari slope itu sendiri. Kita masuk ke analisis, lalu kita pencet compute, kita pencet yes. Nah, lalu kita harus save dulu project yang kita punya. Pencet yes lagi. Nah, lalu kita tunggu saja. Nah, lalu kita ke analisis lagi dan compute atau interpret, sorry. Nah, sekarang udah muncul, jadi faktor kestabilannya itu 2,2. Jadi begitu kira-kira untuk analisis kestabilan lereng di software Slide 2. Oke, jadi untuk laprak nanti akan di-share file ini. Ini udah ada propertiesnya. Lalu kalian coba untuk rekonstruksi lereng yang udah ada ini. Jadi nanti coba dibikin aja misalnya garis dari sini ke sini, situ ini lurusin aja ke sini. Kira-kira aja. Habis itu nanti coba kalian ukur mau melalui kertas ataupun dari laptop juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalian ukur nih semua, ini tingginya berapa, lebarnya berapa, si lerengnya ini berapa. Nah, habis itu kalian pakai skala ini 1:100 gitu. Situ nanti kalian kaliin aja. Situ coba kalian cari faktor keamanannya itu berapa. Situ coba kalian bikin atau rekayasa si lerengnya ini agar jadi stabil gitu. Nah, ini juga nanti coba aja dibikin garis lurus seperti ini dan seperti ini. Nah, lalu coba diukur dan dikali dengan skalanya ya, 1:100. Nah, nanti coba dari kedua lereng ini kalian coba bandingkan kira-kira faktor keselamatan itu kayak gimana. Itu nanti coba kalian bandingkan di laprak kalian dan coba kalian analisis. Habis itu untuk step-stepnya kalau bisa dilampirkan dalam laprak. Jadi bisa dilihat tuh kira-kira progres kalian mencapai lereng yang stabil itu apa aja sih gitu. Nah, itu sebenarnya pengen dilihat. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.